Makan bergizi gratis dimulai pada hari ini, 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia. Dan pada fase pertama kali ini, siswa sekolah menjadi prioritas pertama sebagai penerima manfaat program. Lalu apa saja evaluasi di hari pertama kali ini? Sudah bersama kami Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala BKKBN Isyana Bagusoka. Selamat malam Mbak Isyana, terima kasih sudah berkenan Selamat bergabung. malam Mas Bram. Baik, jadi langsung saja Anda tadi juga ikut memantau bagaimana pelaksanaan yang ada di Bogor, begitu Mbak. Apa yang kemudian menjadi evaluasi? Apakah dari soal distribusinya atau kemudian standar makanan yang ada, yang sudah disebarkan di anak-anak sekolah, begitu Mbak? Ya, pertama-tama sebetulnya hari ini merupakan hari yang bersejarah ya Mas Bram, karena program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini sudah berhasil diluncurkan di 190 titik yang ada di sekitar 26 provinsi di seluruh Indonesia, dan tentunya jumlah ini nantinya akan terus bertambah ke depannya dari hari ke hari. Dan program hasil terbaik cepat ini juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, terutama Astacita keempat, yakni bagaimana untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul supaya nantinya cita-cita generasi emas di 2045 dapat benar-benar terwujud. Dan kami di Kabinet Merah Putih tentunya semua mendukung penuh program ini yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, dan salah satu dari bentuk dukungannya adalah bagaimana kami hari ini melihat langsung bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis. Saya tadi bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah Prof. Atip tadi juga berkesempatan untuk melihat salah satu titik, yakni di SDN 03 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan pelaksanaannya tadi saya lihat optimis sekali kami melihatnya, karena anak-anak juga makannya lahap, kemudian penyediaan dari dapurnya sendiri juga berjalan dengan sangat rapih, dan dapur sangat steril. Kami tadi ingin melihat bagaimana proses yang terjadi di dapur sendiri, juga tidak bisa masuk ke dalam karena yang ada di dalam betul-betul menggunakan masker dengan celemek, kemudian juga ada semacam penutup kepala sehingga makanan yang dihasilkan juga benar-benar steril. Persiapannya juga makannya sudah disiapkan sejak dini hari, kemudian ditunggu sampai tidak terlalu panas, kemudian dimasukkan ke dalam wadah stainless steel yang food grade, sehingga pada saat ditutup tidak lagi kemudian menyebabkan berembun-berembun yang nantinya membuat makanan menjadi lebih tidak tahan lama. Baik. Sehingga setelah semuanya sudah siap, langsung diantarkan, didistribusikan dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi bagian belakangnya dengan sekat-sekat yang sudah disesuaikan dengan ukuran dari stainless steel tempat makanan disajikan. Baik, Gitu. Mbak. Dan penyiapannya juga sangat profesional saya lihat, karena dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bojongkoneng terlihat sudah sangat siap untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini. Oke, jadi walaupun kemudian dari SPPG kemudian menuju sekolah-sekolah itu ada jaminan begitu ya Mbak, walaupun kemudian disiapkan di pagi hari, itu nanti masih akan tahan lama dan tetap berkualitas begitu ketika sampai di teman-teman siswa begitu Mbak? Nah, tadi itu juga penyiapannya dan pendistribusiannya sudah disesuaikan, jadi jangka waktunya tidak terlalu lama sampai pada saat mereka dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah. Tadi di SDN 03 Bojongkoneng, makannya dilakukan di sekitar pukul 8 pagi tadi waktu kami hadir ke sana, dan mereka makannya juga sangat lahap. Tadi menunya juga bervariasi, menunya ada nasi, kemudian semur ayam, kemudian juga ada tahu tadi, dan ada tumis sayur antara wortel dan toge, kemudian buahnya ada jeruk hari Baik. ini. Dan anak-anak juga biasanya kan agak kesulitan untuk makan sayur. Tadi kebanyakan cukup lahap menghabiskan sayurannya juga. Ada beberapa yang memang kurang berniat untuk makan sayur, tapi setelah dibujuk, ayo kita makan dulu yuk, coba makan sayurnya dulu. Supaya yang memang lebih disukai, misalnya semur ayamnya, dimakannya belakangan. Jadi yang enak disisakan untuk yang terakhir supaya nanti makannya lebih bersemangat. Jadi yang Baik. sebelum yang dia tidak terlalu suka dia makan dulu, kemudian terakhirnya yang makanan yang lebih dia sukai.
Oke, Mbak, kalau kemudian di beberapa tempat lain tidak ada susu dan kemudian menu yang berbeda, yang kami dapat infonya memang tidak ada standar baku begitu soal apa jenisnya. Bagaimana kemudian pemerintah juga bisa menyampaikan itu ke masyarakat agar tidak ada quote unquote saling iri satu daerah dengan daerah lain begitu terkait dengan menunya begitu, Mbak? Salah satu tujuan dari program makan bergizi gratis ini kan juga adalah untuk memberdayakan ekonomi lokal, sehingga ketersediaan bahan pangan lokal tentunya di setiap daerah berbeda-beda. Jadi kalau ada sebuah standar baku, tentunya standar baku itu akan memiliki tantangan untuk dipenuhi karena ya itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketersediaan pangan berbeda-beda. Seperti tadi di Bojongkoneng misalnya, mereka di SPPG Bojongkoneng, kepalanya tadi menjelaskan kepada kami bahwa mereka akan memprioritaskan bahan pangan yang betul-betul berasal dari desa Bojongkoneng. Ketika ketersediaan makanannya kemudian habis, misalnya di desa Bojongkoneng, maka mereka akan beralih ke desa-desa sekitarnya terlebih dahulu. Oke. Jadi ini yang berusaha untuk dilakukan. Dan oleh karena itu saya rasa nanti pangan-pangan lokal dari masing-masing SPPG, dan SPPG itu kan terdiri yang paling utama adalah kepalanya, kemudian ada ahli gizi, dan ada akuntan juga atau admin yang akan mengurus terkait keuangannya. Tapi yang jelas ahli gizi itu nanti yang akan memastikan angka kecukupan gizinya betul-betul tercukupi dengan baik. Baik. Jadi standarnya mungkin akan berbeda-beda, tapi yang jelas standar angka kecukupan gizi itu yang jelas sama, proteinnya ada, karbohidratnya ada, dan tentunya gizi-gizi lain yang memang dibutuhkan oleh masing-masing anak akan terpenuhi dengan baik. Oke. Karena kan tujuannya adalah bagaimana meningkatkan angka pemenuhan gizi dan menjamin bahwa setiap anak sekolah nantinya bisa tercukupi gizinya dan nantinya bisa menambah konsentrasi mereka belajar Baik. dan juga tadi bagaimana caranya memberdayakan ekonomi lokal agar roda perekonomian di tempat itu dapat berjalan dengan Oke, lebih baik lagi. jadi standar gizi menjadi acuan begitu ya. Mbak, saya ingin menghubungkan pula pada rencana program ini kan memang tidak hanya pada siswa sekolah saja begitu, ada pada ibu hamil, balita pun nanti di fase berikutnya. Dan saya ingin mengkaitkan dengan bagaimana target lembaga Anda juga mengurangi angka stunting di Indonesia. Seberapa kemudian pelaksanaan di hari ini menjadi tolak ukur begitu bagi rencana ke depannya, Mbak? Saya tentunya merasa sangat optimistis ini dapat berjalan dengan baik. Tadi juga disampaikan bahwa target selanjutnya adalah nanti ada sasaran-sasaran lain seperti juga ibu hamil, kemudian anak-anak yang memang masih belum berada di usia sekolah, terutama anak-anak yang berada di bawah 2 tahun, itu juga nanti akan sangat penting untuk pencegahan stunting. Dan kalau di SPPG Bojongkoneng sendiri sebelumnya juga sudah pernah melakukan uji coba untuk pendistribusian bagi ibu hamil dan kemudian anak-anak yang masih usia prasekolah. Ini juga sudah pernah dilakukan dan kita akan tunggu bagaimana ke depannya. Yang jelas kami sangat optimistis setelah pelaksanaan hari ini berhasil untuk anak-anak sekolah, nantinya pelaksanaan untuk sasaran-sasaran berikutnya penerima manfaat lainnya yakni ibu hamil juga akan dapat berjalan dengan baik. Oke, Mbak Jana, terakhir kalau begitu. Jadi kalau kemudian ditargetkan akhir Januari ini ada sekitar 1.000 atau 937 MBG yang dapat beroperasi, maka target di akhir tahun adalah 5.000 dapur MBG bisa beroperasi. Bagaimana masyarakat mendapat jaminan bahwa apa yang terjadi di hari pertama ini, kualitasnya yang sudah bisa dirasakan bersama, ini masih tetap terjaga hingga nanti di akhir tahun begitu, Mbak? Ya, tentunya masyarakat juga dapat memberikan masukan tentang apa yang terjadi di daerahnya masing-masing. Karena kami di Kabinet Merah Putih berkomitmen untuk bekerja dengan keras dan giat untuk bisa memastikan kesuksesan dari program-program yang memang sudah akan menjadi dan sudah menjadi target utama ataupun program-program prioritas yang ada di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini menjadi komitmen bersama, kami semua kompak, kolaborasi terus dilakukan antar kementerian, dan kita semua mendukung program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional ini agar nantinya betul-betul dapat memberikan manfaat dan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, dan nantinya dapat betul-betul mencapai tujuannya, yakni membawa Indonesia kepada generasi Indonesia emas di 2045 yang tentu saja harus dimulai dari sekarang. Kita mulai memang dengan 194
akan terus ditambah dan akan terus bertambah dan sehingga nantinya di akhir tahun 2029 nanti targetnya bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Baik. Ini adalah komitmen dan tentunya semua komitmen besar itu dimulai dengan langkah-langkah yang dilakukan hari lepas hari dan hari ini sudah kita mulai dengan memulainya dengan di 190 titik. Baik, tentu harapannya komitmen itu tidak hanya di hari pertama tapi berlanjut hingga Ya, 2029 nanti. Terima kasih atas waktu Anda, Mbak Isyana Bagusoka, Wakil Menteri Kependudukan dan terima Pembangunan kasih Mas. Keluarga BKKBN telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mbak.